Halo bosku, jumpa lagi bersama saya di channel SS Mifada. Pada kali ini saya akan menunjukkan alat-alat yang sering saya gunakan dalam proses pembuatan kerajinan yang terbuat dari pipa PVC atau pipa paralon. Mungkin teman-teman banyak yang masih belum tahu alat-alat apa saja yang saya gunakan selama ini ya. Karena alat-alat yang saya gunakan contohnya seperti ini. Nah, mungkin kalian tidak tahu, mungkin ini tidak nampak, memang tidak saya nampakkan di kamera ya. Karena memang posisinya ada di belakang dan ini salah satu alat yang sangat vital. Nanti saya akan jelaskan secara keseluruhan apa fungsinya dan alat-alat apa saja yang dibutuhkan. Tapi sebelumnya bagi kalian yang masih belum subscribe, silahkan subscribe channel SS Mifada dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan step ada terbaru dari saya. Ini gerinda, kalian itu wajib punya gerinda tangan. Sebenarnya kalian dalam proses pemotongan pipa paralon atau pipa PVC sebenarnya bisa menggunakan gergaji secara manual, cuman hasilnya itu tidak begitu maksimal ya. Saran saya kalian wajib punya gerinda tangan ya teman-teman ya. Kemudian yang sangat penting juga mata gerindanya. Nah ini untuk tip dari saya, untuk mata gerindanya ini kalian cari mata gerinda yang seratnya halus seperti ini teman-teman ya. Ini seratnya halus supaya tujuannya pada saat proses pemotongan hasilnya juga halus ya. Ini kalian wajib punya ya. Ini borcun ataupun juga bisa dikenal dengan gerinda mini. Misalnya kalian mau beli di toko online itu banyak, kalian searching saja ini namanya gerinda mini teman-teman. Nah ini, terus kemudian kalian juga bisa menggunakan bor biasa seperti ini. Terserah teman-teman itu mau pakai yang mana, cuman lebih efisien dan lebih bagusnya kalau saran saya itu kalian mending beli ini teman-teman, gerinda mini atau yang dikenal juga dengan borcun ya teman-teman. Terus kemudian saya menggunakan amplas mesin. Kenapa saya menggunakan amplas yang mesin? Karena hasilnya lebih halus dan juga lebih maksimal teman-teman. Kalau misalnya kalian mau menggunakan amplas yang seperti biasa ya, misalnya amplas yang manual itu nggak ada persoalan. Cuman saya untuk lebih efisiennya waktu dalam proses pengerjaan ketika ada garapan atau orderan lagi banyak, saya biasanya menggunakan amplas mesin. So dari ini teman-teman fungsinya untuk merekatkan fiber. Fiber itu sebagai pengganti kaca, nanti saya juga akan jelaskan. Nah tapi di solder ini saya lancipkan teman-teman. Di bagian ujung paling depan ini lancip ya, supaya pada saat membuat lubang atau pada saat proses pengeliman itu lubangnya tidak begitu besar. Oke. Ukuran atau penggaris ya, wajib punya. Ini juga salah satu alat yang sering saya gunakan teman-teman. Kalian bisa menggunakan sabit, arit atau apalah pokoknya namanya ya. Untuk daerah masing-masing mungkin beda ya. Selain menggunakan sabit ini, kalian bisa menggunakan cutter ya teman-teman. Terserah teman-teman mau pakai yang mana, bisa pakai sabit ataupun juga bisa pakai cutter. Ini yang sering ditanyakan ya, ini namanya plastik fiber, dan plastik fiber ini bisa kalian beli atau kalian cari di toko material bangunan teman-teman. Ini biasanya digunakan pada penutup pagar. Misalnya kalian beli di toko atau tidak paham ketika tanya, "Bang, mau beli plastik fiber itu kadang-kadang itu setiap daerah mungkin berbeda namanya teman-teman. Silahkan kalian bilang saja mika atau penutup yang biasanya digunakan untuk penutup pagar. Nah, contohnya seperti ini. Dan ini warnanya juga berbeda-beda. Ini tidak hanya sekedar putih, karena kebetulan saya senang warna putih ya. Misalnya kalian mau warna lain selain warna biru, merah, hijau, itu banyak teman-teman warnanya. Ataupun juga ada yang motif bunga, motif kotak-kotak, 3D itu ada.
silakan kalian beli sesuai selera kalian ya. Ini namanya plastik fiber. Untuk ketebalan yang saya gunakan ini kalau nggak salah 0,21 teman-teman. Ini tidak begitu tipis dan tidak begitu tebal. Kalau tidak salah itu ukuran 21 ya, 0,21. Lem tembak atau lem bakar ini untuk merekatkan plastik fiber ke pipa paralon ya. Atau kalian juga bisa menggunakan lem seperti lem Cina, lem Alteco dan lain sebagainya. Ya, tidak mesti ini teman-teman. Dan ini adalah salah satu alat yang sangat penting. Kalau boleh saya katakan, teman-teman itu wajib punya ini ya, karena ini fungsinya untuk mengatur kecepatan mata gerindanya teman-teman. Selain kita bekerja juga bagaimana cara menjaga keselamatan atau keamanan dalam proses pengerjaan ya. Nanti saya akan tunjukkan fungsinya ini supaya teman-teman itu lebih paham. Ini namanya dimmer teman-teman ya. Ini namanya dimmer. Kalian usahakan wajib punya ini ya. Nanti saya akan tunjukkan ya. Oke, kemudian saya akan tunjukkan beberapa alat yang sering saya gunakan ya. Alat ini kalian tidak wajib punya, namun alat ini sering saya gunakan pada saat misalnya saya lagi penggarapan banyak ataupun juga orderan lagi banyak. Misalnya dalam sehari harus menghasilkan berapa ratus piece ya. Nah, saya akan tunjukkan ini teman-teman ya. Ini alat yang sering saya gunakan teman-teman. Ini namanya meter saw ya. Meter saw ini sering saya gunakan misalnya saya lagi bekerja membutuhkan kecepatan dalam proses pengerjaan. Ini sangat membantu sekali. Untuk meter saw yang saya gunakan ini ukuran 10 in. Terus kemudian mata meter saw-nya yaitu 120T teman-teman. Ini multifungsi. Untuk ukuran 120T bisa memotong kayu ataupun juga bisa untuk memotong pipa PVC atau pipa paralon teman-teman. Ini kompresor yang sering saya gunakan. Nah, ini kompresornya teman-teman. Saya menggunakan kompresor mini atau kompresor kecil ya. Kalau hanya sekedar untuk skala nggak begitu besar, ini cukup lah ya untuk proses pengecatan. Kalau misalnya hanya sekedar 100 piece, 200 piece, 300 piece ataupun juga bahkan 500 piece, insya Allah ini masih mampu teman-teman. Kalian misalnya hanya sekedar menggunakan cat pilok ya, cat pilok atau cat kalengan, misalnya produksi massal atau produksi banyak, maka kalian akan rugi di cat ya. Usahakan kalian punya kompresor seperti ini. Oke. Dalam bekerja, selain kalian mencari keuntungan atau penghasilan, kalian juga memperhatikan keselamatan teman-teman. Salah satu alat yang saya sarankan kalian wajib punya itu tadi yang saya sebutkan adalah dimmer teman-teman. Dimmer ini fungsinya untuk mengatur kecepatan mata gerinda, untuk mengatur kecepatan putaran gerinda ini teman-teman. Hampir semua merek gerinda itu, merek apapun itu hampir tidak ada pengatur kecepatan. Contohnya seperti ini. Nah, ini saya colokkan langsung dan ini tidak ada pengatur kecepatan. Sedangkan yang akan kita potong yaitu pipa PVC atau pipa paralon yang tidak begitu membutuhkan tenaga besar atau putaran besar teman-teman. Kecuali kalian mau potong baja, besi, aluminium dan lain sebagainya, baru bisa menggunakan kecepatan ini. Kemudian saya akan contohkan, saya mau menggunakan dimmer. Ini teman-teman ya. Untuk kecepatannya bisa kalian atur.
Nah, ini fungsinya teman-teman. Kalian wajib punya ya. Coba saya akan contohkan untuk memotong pipa paralon ini ya, dengan piparan yang sangat rendah. Ini teman-teman, untuk pipa paralon itu sudah bisa terpotong ya, tanpa menggunakan kecepatan yang sangat tinggi. Oke, sekian dulu video pada kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian, terutama kalian yang mencari referensi alat apa saja yang dibutuhkan dalam proses pembuatan lampu hias yang terbuat dari pipa PVC atau pipa paralon. Oke, jangan pernah berhenti kalian untuk berkarya dan berkreasi. Salam kreatif.